Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Pak Agus kembali akan menyampaikan materi untuk Aswaja kelas 11 pertemuan yang pertama. Silahkan kalian simak betul-betul. Jangan lupa nanti kalau ada keterangan yang kalian mungkin belum paham, bisa bertanya di kolom komentar ya, silahkan di YouTube. Atau kalian juga bisa bertanya di grup WA MA kelas 11. Oke, langsung saja kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi pada kesempatan kali ini adalah terbentuknya faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terbentuknya faham Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja. Sekarang pengertian Aswaja. Menurut keterangan dalam Al-Hasyah Asy-Syanwani, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah pengikut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Atau ini ada tambahan pengikut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari atau Al-Maturidi. Kemudian dalam hal fikih mengikuti salah satu dari 4 imam madhab, yaitu madhab Hanafi, Imam Maliki, kemudian Syafi'i dan Hambali. Sekali lagi Pak Guru ulangi, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah aliran yang mengikuti Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, kemudian mengikuti salah satu dari 4 madhab, yaitu madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan madhab Hambali. Ini adalah pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian sejarah terbentuknya firqah-firqah dalam Islam. Firqah-firqah itu apa ya? Artinya paham-paham dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah firqah. Yang pertama, ini kita bicara sejarah ya. Kalian perhatikan betul. Mestinya ada hubungan dengan mata pelajaran SKI. Ya, jadi nanti ada hubungannya dengan mapel SKI. Tentang sejarah ini bisa lebih detail juga nanti dikaji di SKI. Yang pertama yang timbulnya firqah-firqah dalam Islam itu kalau menurut sejarah ya, itu saat Khalifah Utsman terbunuh. Perlu kita ketahui bahwa saat Sayyidina Utsman itu adalah khalifah ketiga. Ketiga. Yang pertama adalah Abu Bakar, yang kedua Umar, yang ketiga adalah Utsman. Utsman ini juga termasuk dari menantu Rasulullah. Jadi keempat khalifah itu 2 adalah mertua, kemudian 2 khalifah yang terakhir adalah menantu. Untuk Abu Bakar itu adalah mertua Nabi Muhammad, Sayyidina Umar itu juga mertua Nabi Muhammad. Nah, Sayyidina Utsman dengan Sayyidina Ali adalah mantune Kanjeng Nabi. Khalifah Utsman terbunuh. Kalau di dalam SKI mungkin bisa dijelaskan lebih detail, yaitu di mana ada beberapa kelompok ya yang merasakan pada akhir masa Khalifah Sayyidina Utsman tidak kepuasan terhadap kebijakan-kebijakan politik dari Sayyidina Utsman. Ya. Di mana menurut mereka Sayyidina Utsman, menurut mereka itu menurut yang tidak puas dengan kebijakan Sayyidina Utsman, bahwasanya Sayyidina Utsman itu lebih memilih kerabat-kerabatnya untuk menduduki jabatan-jabatan penting pemerintahan. Nah, begitu ya. Sehingga singkat cerita itu ada beberapa pihak yang tidak puas. Nah, ketidakpuasan mereka itu mestinya itu juga dilatar belakangi dipicu oleh fitnah dari luar Islam yang mana mereka iri ya atau benci terhadap dunia Islam karena pada
mulai semenjak Islam itu lebih lebih berjaya mengalahkan imperium mana itu Iran itu ya, berhasil mengalahkan imperium Iran. Kemudian juga mulai masuk ke kekuasaan Romawi, banyak sekali orang-orang di luar Islam yang iri terhadap kekuasaan Islam yang semakin besar. Nah, akhirnya melihat gelagat di umat Islam yang agak sedikit bergejolak, yaitu ada yang mengatakan bahwa memang selain ketidakpuasan sebagian dari umat dari Islam, itu juga memang ada konspirasi untuk mengadu domba. Akhirnya pada suatu ketika, pada saat terakhir Sayyidina Utsman hendak terbunuh, itu Sayyidina Utsman rumahnya dikepung. Ya istilahnya berarti demo ya kalau sekarang. Demo menuntut Khalifah Utsman. Ya, menuntut untuk mundur dan lain sebagainya. Nah, pada suatu ketika itu ada satu, ini saya ceritakan sedikit ya. Ada satu orang yang ditengarai sebagai utusan Sayyidina Utsman itu ditangkap oleh para pendemo. Dan setelah ditangkap ternyata orang tersebut membawa surat yang isinya agar orang-orang yang didemo dengan nama ini untuk dibunuh. Nah, ini lebih jelasnya bisa dilihat di mata pelajaran SKI ya, sekali lagi karena ini juga berhubungan dengan sejarah ya. Nanti meskipun ada beberapa intrik politik yang kelihatannya kita agak bagaimana gitu, tapi kita ambil positifnya saja. Nah, kemudian setelah dibuka suratnya ternyata isinya seperti itu. Para pendemo itu semakin beringas sampai mendobrak ke rumahnya Sayyidina Utsman dan sampai tega membunuh Sayyidina Utsman karena fitnah tadi. Dan padahal ya menurut kita husnudon kita dan juga mazhab-mazhab yang kita anut bahwa tidak ada surat itu dari Sayyidina Utsman. Nah, setelah Sayyidina Utsman terbunuh oleh pendemo itu, maka nanti akan terjadi konflik yang semakin besar. Jadi Bapak ceritakan kisahnya secara tidak secara detail ya, karena ini hanya sebagai pengetahuan kenapa kok bisa umat Islam menjadi terpecah belah seperti ini. Ya, ini dalam firqah. Setelah Khalifah Utsman terbunuh, maka sahabat Ali terpilih sebagai khalifah yang keempat, menggantikan Sayyidina Utsman. Ya, Lah, saat sahabat Ali atau Sayyidina Ali ini menjabat sebagai khalifah yang keempat, ada tugas berat, yaitu mengungkap dalang pembunuhan Sayyidina Utsman. Jadi sahabat Ali, Sayyidina Ali itu mendapat tugas berat yang berupa mengungkap siapa dalang pembunuhan Sayyidina Utsman. Nah, Sayyidina Ali itu menganggap bahwa persoalan itu tidak usah dibuat larut-larut sehingga akan semakin menjadi fitnah di kalangan umat Islam. Ya, tidak usah dibuat berlarut-larut. Ya cukuplah nanti orang yang membunuh ya kan banyak itu terjadi saksinya juga banyak, dihukum begitu saja sudah. Jadi tidak usah dirunut terlalu dalam sehingga akan menjadi perpecahan yang semakin banyak. Karena ya itu tadi, karena terjadinya pembunuhan Sayyidina Utsman itu karena sebuah demo yang tidak jelas. Akan tetapi karena melihat Sayyidina Utsman itu termasuk kalangan pemuka kaum Quraisy, banyak juga yang menuntut sahabat Ali agar segera menyelesaikan, mengusut secara tuntas pembunuhan Sayyidina Utsman. Nah, disinilah terjadi perbedaan pendapat yang meruncing yang akhirnya menjadikan umat Islam itu terpecah. Nah, terpecahnya dalam hal ini masih dalam bentuk atau tataran politik, belum sampai kepada
faham ya, faham keagamaan. Baru memang politik ya seperti itu. Politik ya seperti itu. Kemudian ya ini sebagian umat Islam menuntut agar Ali segera menyelesaikan kasus pembunuhan Khalifah Utsman tadi. Nah, kemudian terjadilah apa? Perang Jamal antara Khalifah Ali dan kubu Sayyidina Aisyah. Perlu dilihat Sayyidatina Aisyah ini merupakan satu bani dengan Sayyidina Utsman, satu apa ya, kalau marga lah ya, Sayyidina Utsman. Jadi beliau Sayyidatina Aisyah dari mana itu didukung oleh beberapa sahabat pergi menemui Sayyidina Ali untuk segera menyelesaikan kasus pembunuhan Sayyidina Utsman. Tidak hanya pelaku pembunuhnya saja, tapi diusut tuntas. Kenapa kok bisa terjadi demo dan lain sebagainya. Akan tetapi ya begitu tadi, menurut prinsip Sayyidina Ali, ya sudahlah, ini yang penting kita ya pada saat itu umat Islam betul-betul menyelesaikan masalah ini secara damai begitu saja. Akan tetapi karena pada saat itu Sayyidina Aisyah menemui Sayyidina Ali dengan membawa pasukan yang sangat banyak, akhirnya ya terjadilah satu perang, di mana perang Jamal ini antara umat Islam dengan umat Islam, yang mana mereka sama-sama memiliki ijtihad pandangan yang berbeda. Ya, ini mungkin kalau kita ya orang-orang NU itu memang tidak suka menghindari, bukannya tidak suka, menghindari hal-hal yang demikian, karena kalau umat itu sudah kumpul banyak, biasanya sulit untuk dikendalikan. Akhirnya terjadilah perang Jamal yang mati ratusan, bahkan ya ratusan lah, banyak sekali. Bahkan Kibarus Sahabat ya, Kibarus Sahabat mungkin bisa kalian lihat di SKI. Siapa itu yang ikut meninggal? Zubair itu, atau sahabat siapa itu yang ikut meninggal dari kubu Sayyidatina Aisyah, itu yang ikut terbunuh. Nah, pas pertempuran itu yang menang adalah dari kubu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali memenangkan peperangan Jamal. Akan tetapi semua dari pasukan di bawah Siti Aisyah ya, itu tidak ada yang ditawan, tidak ada yang diperbudak dan lain sebagainya, karena sama-sama umat Islam. Dan juga Siti Aisyah dihormati oleh Sayyidina Ali, karena bagaimanapun juga beliau adalah Ummul Mukminin, salah satu dari Ummahatul Mukminin, istri Rasulullah. Setelah perang selesai, beliau Sayyidatina Aisyah diantarkan pulang ke Madinah oleh Sayyidina Ali. Terjadi perang Jamal. Kemudian setelah perang Jamal usai, ada juga satu golongan yang tidak puas dengan kebijakan Sayyidina Ali, yaitu Muawiyah ya. Kemudian terjadilah perang Siffin. Perang Siffin itu bermula di mana saat Muawiyah ya, yang saat itu kalau tidak salah beliau menjabat sebagai gubernur di Mesir ya, gubernur di Mesir. Sayyidina sahabat Muawiyah ini menuntut supaya itu tadi Sayyidina Ali mengusut tuntas kasus pembunuhan Sayyidina Utsman. Sayyidina Ali pun juga tetap berpegang teguh pada pendapatnya, ijtihad beliau, karena memang kalau menurut beliau ketika kasus ini nanti mohon maaf diusut tuntas, maka akan terjadi fitnah yang sangat luar biasa, sehingga menurut Sayyidina Ali ya sudahlah, kita cukupi saja. Jadi yang memang betul-betul membunuh ya langsung dikisos, dihukum, tidak usah runtut ke mana-mana lagi, tidak usah. Tapi beda pandangan dengan sebagian umat Islam. Nah, saat itu terjadilah perang Siffin, perang antara Muawiyah dan Sayyidina Ali. Itu juga sangat terkenal sejarahnya. Kalian bisa baca mungkin di
website atau di blog-blog atau di mana sumber-sumber tentang terjadinya perang Siffin. Akan tetapi perlu Pak Guru ingatkan, ketika kalian membuka atau melihat, membaca tentang sejarah-sejarah seperti itu, kalian tetap harus memilah buku-buku yang sesuai dengan manhaj kita, ya. Karena nanti banyak sekali juga dari kalangan-kalangan non aswaja, ya, mungkin dari Syiah dan lain sebagainya, yang memutarbalikkan fakta, ya, atau dari Khawarij bahkan itu memutarbalikkan fakta, artinya tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Ya, untuk itu kalian perhatikan, ya. Pada saat perang Siffin berlangsung, itu di kubu Ali hampir memenangkan pertempuran. Jadi kubu Muawiyah itu kurang sedikit kalah. Saat itu terjadi terdapatlah tahkim, ya. Tahkim atau arbitrase atau apa itu kalau bahasanya, perundingan, ya, gencatan senjata. Saat itu dari pihak Muawiyah itu ada yang mengangkat Al-Quran untuk menghentikan pertempuran yang tinggal selangkah lagi Sayyidina Ali memenangkan pertempuran, mengalahkan Muawiyah. Akan tetapi itu hebatnya politik perang yang dilakukan oleh kelompok Muawiyah. Melihat pasukannya terdesak, ada sebagian dari mereka yang mengangkat Al-Quran untuk mengusulkan tahkim, damai. Nah, pada saat damai ini di kubu Sayyidina Ali ada satu kelompok yang tidak suka dengan usulan tahkim dari kubu Muawiyah. Sebenarnya kelompok ini yang nanti cikal bakal disebut Khawarij itu adalah pertama yang membujuk Sayyidina Ali agar mengikuti usulan tahkim yang berasal dari Muawiyah. Setelah mereka usul, kemudian disetujui oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali melihat, ini tidak usah ditahkim ya, tidak usah ada tahkim seperti ini, tidak perlu menyetujui karena satu langkah lagi sudah menang. Akan tetapi ada bujukan dari sebagian pasukan Sayyidina Ali untuk menerima tahkim. Setelah tahkim itu ditunjuklah, ya, satu perwakilan dari Sayyidina Ali dan satu perwakilan dari Muawiyah untuk menyelesaikan permasalahan atau konflik yang terjadi antara Ali dan Muawiyah. Nah, apa hasilnya? Hasilnya ini sangat merugikan Sayyidina Ali, di mana masing-masing harus menyerahkan kekuasaannya masing-masing, kemudian dilakukan perundingan untuk untuk membagi, istilahnya, ya, membagi kekuasaan antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah. Mungkin ada 1-2 keterangan Pak Guru yang kurang pas, nanti bisa kalian tanyakan, kalian ingat-ingat, kalian tanyakan di Mapel SKI, karena ini Pak Guru hanya menitik atau menggaris bawahi terjadinya konflik, gitu saja, ya, bukan mengulas bagaimana perpecahan itu terjadi. Konflik yang menimbulkan terjadinya firqah atau pemahaman-pemahaman dalam Islam. Nah, saat putusan itu terjadi, sebagian kelompok dari Sayyidina Ali yang mengusulkan untuk menerima tahkim atau damai tadi marah besar dengan alasan tidak sesuai dengan keinginan mereka. Akhirnya mereka mengatakan kharajna atau disebut Khawarij, itu karena barisan yang keluar dari Sayyidina Ali. Kenapa keluar? Ya karena tidak suka dengan hasil putusan itu. Dan mereka menganggap bahwa dengan adanya tahkim itu adalah menyerahkan sesuatu urusan tidak kepada Al-Quran, tidak kepada Allah, tapi kepada manusia. Perundingan itu kan yang melakukan manusia. Nah, yang menentukan hasilnya itu adalah juga manusia. Nah, menurut mereka orang-orang Khawarij ini, hal tersebut dinamakan kafir karena tidak sesuai dengan Al-Quran. Menurut mereka ini, ya, menurut mereka tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak menggali hukum dalam Al-Quran, tetapi didasarkan pada musyawarah antara Muawiyah dengan Sayyidina Ali. Akhirnya mereka keluar.
Dan tidak hanya itu, ya. Tidak hanya itu saja, mereka juga merencanakan pembunuhan terhadap Muawiyah dan Sayyidina Ali. Orang-orang yang Khawarij ini yang pertama kali terbentuk pemahaman mereka bahwa tidak ada hukum kecuali Allah. Tidak ada hukum kecuali Allah. Perkara hasil ijtihad yang dihasilkan oleh manusia itu termasuk kafir. Sehingga mereka tidak mengakui adanya ijtihad. Semua harus sesuai dengan Al-Quran. Al-Quran sesuainya pun juga menurut mereka. Ya, tidak hasil ijtihad. Kalau kita kan enggak. Nah, dari sini terbentuklah satu paham. Satu paham Khawarij. Kemudian terjadi paham-paham lagi. Nah, kalau boleh Pak Guru simpulkan bahwa terjadinya atau timbulnya firqah-firqah pemahaman di dalam Islam itu memang dari tidak kepuasan politik pada saat itu. Ya, sehingga akhirnya emosi mereka itu terbawa dalam pemikiran agama. Akhirnya begitu. Sampai membawa-bawa bahwa orang yang berijtihad itu tidak sesuai dengan ajaran Islam menurut mereka. Akhirnya terjadi yang pertama kali Khawarij. Nah, Khawarij inilah yang membunuh Sayyidina Ali. Sebenarnya Khawarij ini juga tidak hanya membunuh Sayyidina Ali saja, akan tapi juga merencanakan membunuh Muawiyah, ya. Merencanakan membunuh. Akan tetapi yang berhasil dibunuh hanyalah Sayyidina Ali karena pada saat itu Sayyidina Ali hendak salat subuh, kemudian dibunuh dari belakang, dan yang membunuh pun itu juga orang Islam, gitu ya. Orang Islam tapi pemahamannya pemahaman Khawarij. Ibnu Muljam itu ya, Abdurrahman bin Muljam atau Muljim itu juga kalau dilihat dari kesehariannya, dia itu orangnya hafal Quran, bahkan mukri. Ada satu riwayat yang mengatakan beliau itu mukri. Mukri itu apa? Mukri itu adalah orang yang kalau dalam istilah kita itu guru Quran, ya, guru Quran, orang yang membacakan Al-Quran kepada orang-orang untuk dipelajari, untuk didengarkan, kemudian kembali menyimak mereka. Itu namanya mukri. Mukri Mesir, kalau tidak salah itu yang mengangkat Abdurrahman bin Muljam sebagai mukri itu kalau tidak salah, ya, itu adalah Sayyidina Umar. Nah, kan tetapi karena keadaan politik yang mungkin membawa Abdurrahman bin Muljam ini sehingga dia itu berkeyakinan bahwa Sayyidina Ali itu adalah orang yang tidak benar sehingga harus dibunuh. Dia si Abdurrahman bin Muljam tidak sadar, tidak ingat bahwa Sayyidina Ali ini adalah di antara satu sahabat di antara yang ada jaminan surga langsung dari Nabi Muhammad. Di dalam sebuah hadis ya, di antara beberapa sahabat yang dijamin masuk surga. Nah, beliau Abdurrahman bin Muljam itu mungkin tidak ingat itu karena memang sudah saking buta mata hatinya ya, buta mata hatinya. Nah, demikian itu di antara terjadi firqah-firqah di dalam Islam. Mulai dari situ akan terbentuk beberapa firqah yang lain. Kemudian lahirnya Ahlussunnah wal Jamaah pada akhir abad ketiga, ya, bertepatan dengan masa berkuasanya Al-Mutawakkil, muncul dua orang tokoh yang menonjol, yaitu Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Pada saat itu beliau itu gencar sekali melakukan perlawanan terhadap paham Mu'tazilah. Bahkan dikisahkan pada saat itu Abu Hasan Al-Asy'ari mendebat gurunya, ya, guru Abu Hasan Al-Asy'ari yang berpaham Mu'tazilah, yaitu siapa? Al-Jubai, yang terkenal juga itu di dalam catatan-catatan dalam Islam, dalam sejarah Islam. Kalian juga bisa baca nanti kalau punya di LKS insya Allah juga ada itu kisah dari perdebatan antara Abu Hasan Al-Asy'ari dengan Al-Jubai. Kemudian setelah debat, ya, dari Mu'tazilah kalah, maka Abu Hasan Al-Asy'ari berijtihad, punya pandangan beliau, ya, harus membuat bukan satu paham ya, tapi metode supaya paham Islam ala manhaj Nabi itu terlindungi. Ya,
Karena beliau berpendapat bahwa paham Mu'tazilah yang saat itu mendominasi pemerintahan itu melenceng dari sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Ya. Perlu saya ceritakan sedikit bahwa di antara perdebatan antara Abu Hasan Al-Asy'ari dengan Al-Jubai itu tentang Mu'tazilah itu pikirannya itu kalau tidak masuk akal, ya kalau tidak masuk akal berarti tidak dipakai. Intinya begitu. Ya, secara global. Ini Mu'tazilah itu orangnya pinter-pinter. Karena mereka mengandalkan akal. Jadi Quran itu yang dipakai yang masuk akal. Masuk akal menurut mereka. Jadi nek cara saiki ya memang liberal, pikirannya itu liberal. Nah, kalau kita kan tidak menghubungkan ilmiah dengan agama supaya bisa seimbang. Nah, kalau Mu'tazilah tidak. Pernah pada suatu ketika Abu Hasan Al-Asy'ari itu bertanya kepada Al-Jubai, bagaimana pendapat Anda tentang 3 orang? 3 orang ini yang pertama adalah orang yang mati mukmin, yang kedua orang yang mati kafir, yang ketiga bayi, orang yang meninggal saat bayi. Itu ditanyakan kepada Al-Jubai. Ini Pak Guru cerita sedikit tentang perdebatan antara Al-Jubai dengan Abu Hasan Al-Asy'ari. Dijawab oleh Al-Jubai, kalau orang yang mukmin meninggal dalam keadaan mukmin maka dia masuk surga. Orang kafir meninggal dalam keadaan kafir maka dia masuk neraka. Nah, kemudian orang bayi, seorang yang belum balik meninggal, maka dia di antara surga dan neraka. Kemudian orang tadi bertanya kepada Allah. Ini dalam tataran pertanyaan ya. Sekarang begini, bagaimana diajukan pertanyaan kembali oleh Abu Hasan Al-Asy'ari. Sekarang begini, kalau memang orang bayi tadi ada di antara surga dan neraka, kemudian dia bertanya kepada Allah. Bertanya begini, ya Allah, bagaimana keadaan saya kok tidak di surga? Ya, bagaimana keadaan saya kok tidak di surga? Intinya, mengapa saya berada di sini di antara surga dan neraka? Di surga juga tidak, di neraka juga tidak. Kemudian apa jawaban Allah menurut Anda, Jubai? Pertanyaan dilontarkan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari. Jawabnya Abu Hasan Al-Asy'ari adalah, aku membunuh engkau saat masih bayi karena menyelamatkan engkau dari kekafiran. Karena aku mengetahui bahwa saat engkau balik, engkau akan kafir. Maka engkau kumatikan terlebih dahulu agar selamat dari neraka. Akan tetapi engkau juga tidak masuk surga. Karena apa? Karena engkau belum taat sebagaimana orang mukmin. Sehingga engkau aku tempatkan di antara surga dan neraka. Begitu. Nah, setelah itu satu lagi pertanyaan diajukan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari. Kemudian Abu Hasan Al-Asy'ari tanya kepada Jubai, sekarang begini, seandainya orang kafir tadi bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau menempatkan aku ke neraka? Begitu. Terus jawabnya Allah bagaimana? Kemudian dijawab oleh Jubai. Allah akan menjawab begini, ya karena engkau kafir, kamu tidak taat kepadaku sehingga kamu saya masukkan ke dalam neraka. Nah, terus didebat lagi oleh Abu Hasan Al-Asy'ari. Sekarang begini, bagaimana seandainya orang kafir tadi ngomong kepada Allah, matur kepada Allah, ya Allah, berarti engkau tidak adil. Kenapa engkau tidak mematikan aku saat aku masih kecil? Bukankah engkau mengetahui sebagaimana anak kecil yang engkau matikan tadi, kalau aku nanti kafir? Harusnya engkau mematikan aku saat masih kecil sehingga aku tidak berada di neraka. Mendapat pertanyaan seperti itu, Al-Jubai tidak bisa menjawab. Nah, di mana sifat keadilan Allah kalau begitu? Nah, ini menurut paham mereka. Ya, menurut paham mereka. Karena di antara Mu'tazilah itu pemikirannya juga begitu. Kalau saya taat masuk surga itu ya atas ketaatan saya gitu. Menurut pendapat mereka begitu. Tapi kalau kita kan enggak. Kita itu masuk surga ya atas fadl Allah. Kalau kita masuk neraka ya atas keadilan Allah. Terus untuk apa kita sholat? Untuk apa kita puasa? Ya karena itu perintah Allah kan gitu. Sebagaimana pengajian Gus Ba itu ya. Jadi kita sholat, kita puasa itu bukan untuk masuk surga. Tapi karena apa? Karena perintah Allah.
Kita sudah mendapat fadl berupa iman, ya kita harus melaksanakan perintah-perintah Allah. Setiap hari kita dapat nikmat, ya kita harus mengikuti perintah Allah. Nah, akhirnya Abu Hasan Al-Asy'ari merancang metode-metode supaya mengembalikan pemikiran masyarakat pada saat itu agar kembali kepada manhaj sesuai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka lahirlah paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, pada hakikatnya Abu Musa Al-Asy'ari dan Al-Maturidi tidaklah membuat paham baru dalam Islam, ya, tidak membuat paham baru dalam Islam. Akan tetapi hanya mengembalikan paham keislaman yang sesuai dengan salafus soleh. Buktinya apa? Buktinya beliau dalam hal fikih itu memang memilah mengikuti salah satu dari empat mazhab. Sebagaimana kita orang NU juga begitu. Jadi dalam hal kebanyakan amaliyah kita di NU memang itu sesuai dengan mengikuti mazhab Syafi'i, karena memang yang sesuai dengan kita, kultur atau budaya kita adalah Syafi'i. Ya karena memang yang membawa Islam pertama kali ke sini dulu para wali songo itu sesuai dengan mazhab Imam Syafi'i. Nah, bagaimana kalau kita intikal mazhab? Ya enggak apa-apa, boleh. Memang dalam satu hal itu kita boleh intikal mazhab. Nah, misalnya yang lazim itu ya, itu kalau saat tawaf itu haji itu ada yang menganjurkan kita pindah mazhab Imam Malik yang mengatakan bersentuhan dengan lain jenis tidak membatalkan. Ya, bersentuhan lain jenis tidak membatalkan atau yang lainnya. Ya, banyaklah. Nanti kalau kalian meneruskan ke pondok pesantren itu kalian bisa mengikuti bisa mempelajari. Nek ketoke berat kita mengamalkan Syafi'i, ya kita mengamalkan Maliki atau Hanafi atau Hambali. Intinya dari paham Abu Musa Al-Asy'ari atau Imam Mansur Al-Maturidi itu tidak membuat paham baru. Demikian ya. Demikian sedikit yang Pak Guru sampaikan, di mana Pak Guru ulang lagi bahwa terjadinya firqah atau paham-paham yang berbeda di dalam Islam ini selain memang sudah digariskan oleh Allah, itu memang terjadinya itu karena perpecahan politik, ya, perpecahan politik, sehingga kita itu kalau sebisanya tidak usahlah menjadikan agama untuk politik, tapi bagaimana mewarnai politik dengan agama. Jadi tidak berpolitik menggunakan agama, bukan. Tapi bagaimana agama itu bisa mewarnai dalam perpolitikan. Ya, tidak perlu pakai baju agama, tidak perlu. Ya, tapi ya sekali lagi kita juga harus menghargai istiadat orang lain atau menghargai pendapat orang lain. Nah, ini apa yang Pak Guru sampaikan, ini juga bisa untuk istilahnya bekal kita sekali lagi, bahwa kalau bisa sebisanya bagaimana perbedaan itu tidak menjadikan sebuah perpecahan. Ya, dalam bidang fikih itu ya biasalah berbeda. Ada yang sholat subuh pakai kunut, ada yang tidak. Kemudian bagaimana cara menentukan bulan puasa, ada yang ru'yatul hilal, ada yang pakai hisab. Itu kita saling menghargai. Jangan sampai perbedaan ini menjadikan perpecahan. Nah, demikian yang Pak Guru sampaikan. Sekali lagi, karena ini masih belum boleh tatap muka, jadi semua materi nanti akan Pak Guru sampaikan lewat seperti ini ya, lewat online, lewat video. Nanti Pak Guru bagikan ke kalian, juga Pak Guru share di link YouTube MA Salafiyah. Sekali lagi, bagi yang kurang paham atau ada beberapa hal yang Pak Guru belum sampaikan, nanti kalian bisa ditanyakan di kolom komentar pada YouTube atau langsung ditanyakan ke WA Group. Demikian, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, Pak Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita sudahi pertemuan kali ini dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.